tapi dia penyelamat dari kutuk. Tidak ada datanya. Yesus dikatakan penyelamat dari kutuk, nggak ada datanya. Kan yang dikutuk Tuhan Allah kan Adam dan Hawa. Simak Dinda ya, simak ya. Di dalam Galatia 3:13 kan dikatakan begini. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Analoginya, seorang yang menjadi polisi, otomatis dia polisi. Seorang yang menjadi tentara, otomatis dia tentara. Seorang yang menjadi kutuk, otomatis dia terkutuk. Maka muncul pertanyaan, siapa yang telah mengutuknya gitu loh. Kan tadi kan dari awal perkataan Yesus menyelamatkan kita dari kutuk sehingga dia menjadi Udah gitu narasinya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk gitu loh. ya. Kan itu tadi belum baca itu. Yesus telah Iya, menyelamatkan kita dari hukum Bukan kutuk Taurat, menyelamatkan. kan? Isi kalimatnya bukan menyelamatkan. Jangan dirubah-rubah lah Bible kalian. Menebus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Orang menjadi polisi, otomatis dia polisi. Orang menjadi kutuk, otomatis dia terkutuk. Maka muncul pertanyaan, siapa yang telah mengutuknya? Ya umat manusia. Nggak mau aku. Kapan pula aku manusia? Manusia lah. Aku pun juga manusia loh. Kan tadi Yesus datang untuk menebus kita dari kutuk. Ya kan? Terus kan, kutuk hukum Taurat. Sehingga dia menjadi kutuk. Ya, berarti kan akibat umat manusia Yesus dikutuk kan? Gimana? Kan Yesus telah menebus kita dari kutuk. Iya, di situ tertulisnya Sebelum Yesus datang, berarti kan udah ada dari manusia, udah ada dikutuk dong, ya kan? iya, di situ tertulisnya kata kita atau kata manusia. Pelan-pelan dulu baca, Bang. Pelan-pelan Iya, di baca. situ tertulisnya diksi kita atau diksi manusia. Kan diksi kita. Jadi jangan bawa-bawa manusia gitu loh. Kata kita itu terdiri dari beberapa golongan atau beberapa oknum. Kan gitu. Tidak berarti seluruh manusia. Jika diksinya kita. Gitu loh. Tapi kalau diksinya itu adalah manusia, maka seluruh manusia. Maka jangan dikatakan Yesus itu menebus manusia dari kutuk. Jangan. Tapi kita, siapa golongan kita ini adalah golongan yang percaya terhadap tulisan-tulisan dari Paulus. Itulah golongan kita ini tadi. Sementara saya pribadi dengan seluruh umat Islam tidak percaya dengan tulisan Paulus. Sekarang saya tanya, Dinda Sapu percaya nggak dengan tulisannya Paulus? Saya percaya. Nah, maka kata kita itu mengarah kepada Dinda. Kan gitu. Berarti Yesus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena jalan yang dipilih adalah jalan menjadi kutuk, maka otomatis dia terkutuk. Berarti yang telah mengutuk Yesus itu adalah orang-orang yang percaya dengan tulisannya Paulus. Betul? Benar. Nah, berarti yang telah mengutuk Yesus adalah Paulus and again dan seluruh umat Kristen. Maka sekarang saya tanya lagi nih, muncul pertanyaan yang paling utama. Itu kata-kata jangan terlalu di-framing lah. Kok di-framing? Tadi kan sudah benar Galatia kamu. Tadi abang benar ngomong dari Galatia. Yesus datang menebus kamu dari hukum Taurat yang dikutuk. Dari kutuk, hukum Dari Taurat. kutuk. Salam, ayo sahab, ayo ahab, dan wahab. Dari kutuk. Waalaikumsalam, Bang Rizal. Sehingga Nah, dia sekarang muncul pertanyaan. Apa legalitas yang dimiliki Paulus hingga dia berani mengutuk Yesus? Apa? mengada Paulus mengutuk Yesus. Lah, tadi Anda udah akui.
kata kita di situ mengarah kepada beberapa golongan atau beberapa oknum gitu loh. Karena kitab Galatia adalah kitab tulisannya Paulus, maka kata kita itu mengarah kepada Paulus dan orang-orang yang mendukung serta percaya tulisannya Paulus. Kami umat Islam tidak percaya dengan tulisan Paulus. Dinda selaku umat Kristen percaya dengan tulisan Paulus. Maka kita di situ yang telah ditebus oleh Yesus dari kutuk hukum Taurat adalah Paulus dan juga umat Kristen. Kaliannya telah menjadikan Yesus itu terkutuk karena menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Maka muncul pertanyaan lagi, kapasitas apa, legalitas apa yang kalian miliki hingga kalian berani mengutuk Yesus? Silakan. Begini, ini tanya tadi kan dari hukum Taurat yang terkutuk kan? Gimana? Kan dari hukum Taurat yang terkutuk kan? Loh, beda lagi poinnya itu tadi. Aku tidak tanya siapa ikut hukum Taurat. Di dalam Galatia 3:13 dua oknum ini yang terkutuk. Yang pertama hukum Taurat, yang kedua Yesus. Saat ini yang saya kaji Yesus ini. Gitu loh. Ketika kalian percaya dengan tulisan Paulus dan mengamini Paulus mengutuk Yesus, kan gitu. Maka muncul pertanyaan, legalitas apa yang dimiliki Paulus sehingga dia berani untuk mengutuk Yesus gitu loh. Enggak, kita ke Galatia aja dulu tadi abangku. Iya, itu Galatia 3:13 kan isinya gitu. Jadi Kan aku ulangi Paulus kan baca ya. menerangkan di situ. Ini ulangi lagi baca ya, tapi tolong jangan ulangi lagi nanti bacanya ya. Tengok ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang pertama, ya. Sampai di situ dulu, sampai di situ dulu. Nah, dari hukum Taurat itu kutukan kan? Hukum Taurat ya. 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 Berarti Oke, itu mau dikaji di situ. sampai di situ dulu abangku ya. Ya, apa yang dikaji di situ? Nggak usah panjang-panjang dulu kita bahas. Dari hukum Taurat. Berarti hukum Bisa Taurat menjauh sedikit dari keramaian, Dinda Sapu. Noise. Oke, siap. Berarti hukum Taurat diturunkan pada masanya itu untuk orang-orang Israel kan? Ya, ulangan 33 nomor 4. Ya. Ulangan 4 nomor 4. Iya, terus hukum Taurat Nah. itu diturunkan. Halo Bang, kedengaran nggak? Iya, silakan. Iya. Berarti pada masa itu hukum Taurat yang diturunkan Allah kepada Bani Israel, ya kan? Karena Allah melihat Bani Israel ini sudah jauh dari peraturan-peraturan Tuhan, ya kan? Telah melanggar aturan-aturan Tuhan kan? Makanya diturunkan hukum Taurat. Ya tuh abangku. Ya, lanjut. Nanti kalau aku ngomong jangan dipatahkan ya. Lanjut, silakan. Iya. Sudah? Halo. Sudah habis narasinya? Ya. Oke. Kalau kita membahas kalimat pertama, kalimat mukadimahnya, kalimat awal dari Galatia 3:13 kan dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Di situ dikatakan hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan. Maka muncul pertanyaan, siapa pula yang menganggap hukum Taurat itu kutukan? Jika yang menganggap kutukan adalah Paulus dan juga umat Kristen, sementara Paulus dan juga kalian umat Kristen, kalian aja nggak pernah hidup di bawah hukum Taurat. Tidak ada satu catatan sejarah pun di mana dinyatakan umat Kristen itu berdasarkan KPR 11 nomor 26 hidup di bawah hukum Taurat. Kalian nggak pernah hidup di bawah hukum Taurat, tapi kalian anggap langsung hukum Taurat itu sebuah kutukan. Sementara Bani Israel yang ribuan tahun hidup di bawah hukum Taurat tak pernah menganggap hukum Taurat itu kutukan. Itu penghinaan. Itu mengarah kepada penghinaan dari Musa untuk Musa kepada Bani Israel gitu loh. Sama halnya begini, Dinda Sapu nggak pernah hidup di bawah hukum Belanda, nggak pernah hidup di bawah hukum Inggris, nggak pernah hidup di bawah hukum Malaysia. Tapi ketika Dinda ada di Indonesia, enak aja Dinda mengutuk hukumnya Malaysia. Maka ketika orang Malaysia mendengar itu, orang Malaysia akan marah kepada Dinda, akan memberikan somasi gitu loh.
Atas dasar apa kau katakan hukum Malaysia itu terkutuk, sementara kau tidak pernah mempelajari dan juga tidak pernah hidup di bawah hukum Malaysia? Begitu juga yang tertulis dalam Galatia 3:13 tadi. Inilah luar biasanya Paulus tadi. Kalau kalian buka pemikiran kalian, teman-temanku, luar biasanya Paulus ini tadi. Ketika dia menyatakan hukum Taurat itu adalah kutukan, maka secara otomatis dia juga telah mengutuk Tuhan yang telah menurunkan hukum Taurat kepada Musa. Tuhannya Musa dikutuk, Musanya dikutuk. Bahkan dalam Galatia 3:10, orang-orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, kata Paulus. Dan seluruh para nabi yang pernah hidup di bawah hukum Taurat juga dikutuk oleh Paulus. Tidak hanya itu, Yesus juga dikutuk oleh Paulus. Maka sejatinya, kalau kalian imani Paulus ini adalah rasul, Paulus adalah rasul pengutuk. Dan kalian mengikuti rasul pengutuk, maka kalian menjadi pengutuk. Maka muncul pertanyaan, apa legalitas yang dimiliki Paulus sehingga dia berani mengutuk hukum Taurat dan juga mengutuk Yesus? Kalian nggak tahu sejarah hukum Taurat, kalian nggak tahu kenapa Tuhan menurunkan hukum Taurat kepada Musa. Ini Bang Faruk ceritakan sejarahnya ini ya. Ketika Musa dan umatnya lepas dari cengkraman Fir'aun, ya, perjalanan mereka itu selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun menuju tanah Kanaan. Jika mereka tidak punya undang-undang sepanjang perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, maka hidup mereka akan berantakan. Mereka akan berbuat sesuka-sukanya. Sehingga perbuatan mereka itu bisa merugikan dirinya sendiri, bahkan orang lain. Maka diturunkan sebuah ketetapan bagi Bani Yakub yang tertulis dalam Ulangan 33 nomor 4. Yang menjadi sebuah pegangan hukum bagi Bani Israel yang dibawa Musa lepas dari cengkraman Fir'aun. Di mana di dalam hak Taurat itu dilarang begini, larang begitu, larang begini, larang begitu, hukuman untuk ini, untuk itu, hukuman untuk itu, untuk ini. Itu diberikan kepada Musa dan itu sebuah rahmat bagi Bani Israel pada masa itu. Sebuah rahmat bagi mereka. Nah, datang teman-teman Kristen bersama dengan Paulus, nggak ikut kalian. Kalian nggak ada ketika Musa membawa keluar Bani Israel dari tanah Mesir. Nggak ada Paulus di situ. Nggak ada juga umat Kristen di situ. Tapi dengan mudahnya kalian mengutuk hukum yang telah ditetapkan Tuhan kepada Musa dan juga Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, ya, legalitas dan juga kapasitas apa yang dimiliki Paulus sehingga dia berani mengutuk ya anak yang dikasih oleh Bapa dalam Matius 3 nomor 17. Bapak mengatakan dalam Matius 3 nomor 17, ketika selesai pembaptisan ketika Yohanes membaptisi Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lah dikutuk sama Paulus. Analoginya gini, Dinda Sapu, kau punya anak. Kau bilang sama kami, ini anakku paling kusayang. Tiba-tiba datang tetanggamu mengutuk anakmu, marah nggak kok? Marah. Anak kesayanganku kok kutuk. Gitu loh, ribut sama tetanggamu atas dasar apa? Atas dasar apa kau kutuk anakmu? Anakku, kan kau akan berkata begitu. Sama halnya, ketika Paulus mengutuk semuanya itu, maka muncul pertanyaan. Ya, legalitas kapasitas apa yang dimiliki Paulus? Seakan-akan Paulus itu lebih hebat daripada Bapak yang telah mengutus Yesus. Silakan tanggapi, Dinda. Ya, halo Bangku. Abang pintar juga nyari-nyari kata-kata yang ini ya. Untuk menebus umat manusia dari dosa atau kutuk. Karena tidak ada yang bisa selamat dari dosa atau kutuk. Ya kan, abangku? Dan tujuan Allah juga menurunkan firman ke dunia ini supaya kita tahu kebenaran. Dan melalui Yesus Kristus, karena zaman nenek moyang kita dulu, orang-orang Israel atau para rasul dahulu, tidak ada bersih dari dosa dan semua itu melanggar hukum Tuhan.
Sehingga firman itu menjadi manusia dan Taurat itu digenapi, bukan dikutuk.